Selamat datang kembali di channel paling cerdas tapi tetap santuy di Sirait Media. Ya kan, teman-teman, tempat di mana informasi bertemu dengan hiburan dan di mana ketawa ngakak bisa sejalan dengan mikir kritis. Gue harap kalian semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan kalau bisa jangan sampai jadi korban pembodohan publik. Ya, apalagi soal ijazah S2 dan S3. Yang makin hari makin bikin kepala kita goyang kanan, goyang kiri. Bukan karena musik, tapi karena bingung. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin tadi malam ketiduran ataupun sinyalnya putus ya, putus nyambung gitu kayak hubungan mantan gitu ya. Tenang aja, tenang aja ya. Di sinilah kita bakal bedah ulang, bahas tuntas dan kupas sampai akar-akarnya soal ijazah misterius milik Bang Rismon. Judul besar kita hari ini gitu ya, terbongkar ijazah Rismon diduga bodong ya. Karma is the real bosku. Nah, ini. Saya tutupi namanya tapi ini real ya. Ini ijazah salah satu dulu mahasiswa UGM S1, S2 di Yamaguchi, sekolah yang sama dengan Rismon dan doktornya juga di Yamaguchi ya. Sekolah yang sama dengan Rismon ya, meskipun tahunnya berbeda ya. Inilah ijazah yang ditunjukkan Rismon. Ini adalah ijazah 987 itu S2-nya ya, master. Jadi kita bisa translasikan ini ya. Anda bisa gunakan ChatGPT atau DeepSeek segala macam, ini menyebutnya bahwa ini master ya. Master. Nah, bagaimana perbedaannya? Jelas banget gitu ya. Pertama dari warnanya, oke lah. Ini mungkin sudah luntur warnanya gitu ya, atau mungkin itu kopian yang di print lagi, silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi lihatlah bentuknya ya. Ini nama alfabet di sini ya, pemilik aslinya ya. Huruf kanjinya juga berbeda. Yang paling mengesalkan sebenarnya di sini ada 2 stem. Yang bachelor itu stemnya malah 3 ya. Karena ada stem masing-masing mahasiswanya juga ya. Tapi kalau yang master dan doktor itu 2 stemnya ya. Ini nanti Anda bisa translasikan. Ya, ada juga translasinya, ada juga yang bahasa bahasa Inggrisnya ya. Kita lihat ke bawah. Ini ijazah doktornya. Ini yang diakui dia 460. Ini adalah ijazah doktor. Bagian yang mana? Ya, Anda bisa melihat perbedaannya. Ijazah kanji ya, Jepang itu tidak ada yang pakai tanda tangan seperti ini. Saya bisa pastikan semuanya pakai stem saja seperti ini dan menggunakan kata kanji ya. Yang pertama itu. Yang berikutnya, semua program doktor itu ada bidang ilmunya di sini. Ini science and technology ya, atau engineering. Nah, di sini hanya nomor saja. Itu sudah berbeda banget ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsunya gitu ya. Tapi berbeda banget. Ya. Hurufnya di sini sangat rapi. Ini rata kanan, rata kiri. Di sini melenceng. Ya, saya nggak tahu bagaimana ada ijazah yang seperti itu gitu ya. Anda yang menyimpulkan nanti. Yang paling parah, saya nggak tahu gimana dia merancang ya, mengatakan ini asli ya. Kalau kita terjemahkan,
ijazah S2 ini bulan Maret, 16 Maret. Memang wisuda di Yamaguchi selalu Maret sama Oktober. 16 Maret 2006, ya. Dia nggak tahu tahun Hensi, ya. Jadi dibuat sama tetapi yang diganti tanggalnya. Wah, keliru banget dia gitu ya. Dikiranya 2008 satunya gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti ini tahun 2006 dan ini tahun 2006, ya. Dan tahun 2006 bulan Mei, Hiroshi Kato, ini yang tertulis Hiroshi Kato, ya, itu sudah nggak jadi rektor, sudah ganti nama rektornya. Ini kesalahan-kesalahan fatal. Kita nggak perlu menganalisis fisiknya lagi sebenarnya. Nggak perlu seperti itu. Tetapi dari informasi petunjuk-petunjuk ini sesuatu yang ganjil. Ya. Anda sendiri yang menilai. Ya. Nah, ini contoh penyetaraan dari Yamaguchi. Ya. Saya tutupi namanya, Doctor of Engineering. Inilah contoh penyetaraan yang benar. Berbeda dengan yang diklaim oleh Rismon. Sertifikat dosen, pendidik, segala macam. Ya. Ini tanggalnya sesuai, ya. Nomor 710, 710. Ya. Saya tutupi namanya karena dia nggak pengen ditunjukkan namanya. Dan ini dosen, ya, di salah satu PTN terkenal sekarang. Alumni S1 UGM, S2 Yamaguchi, S3 Yamaguchi, gitu ya. Nah, ini punya, ya ini sudah terkenal ya, Tun Ahmad Ghazali, ya. Ada YouTube-nya, Anda bisa tonton di sini untuk persis. Ini sama seperti ini persis, ya kan? Cuman ini memang di scan, jadi warna kuningnya menghilang, ya. Tapi masih kelihatan kuningnya sebenarnya, ya. Sama seperti ini ijazahnya. Lihat bentuknya. Ini rata kanan, rata kiri, ada dua stem, gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini stemnya kemana, hilang mungkin, saya nggak tahu. Ya. Nah, ini yang dari orang apa namanya kemarin, orang Mesir kalau nggak salah, ya. Ini versi bahasa Inggrisnya, ya, alfabetnya. Mas Jos, Oke, teman-teman, langsung to the point aja ya. Tadi malam ya di salah satu podcast yang lebih panas ya, dari sambal setan level 12 ya. Ya. Muncul tokoh kece yang sangat badai. Siapakah dia? Bang Joshua ya. Sinambela ya kan. Oh, beliau ini bukan kaleng-kaleng teman-teman. Bukan MC nikahan, tapi MC tahu betul soal dokumen gitu ya, legalitas dan ijazah-ijazahan. Pokoknya kalau ijazah bisa bicara ya, mungkin mereka udah minta perlindungan saksi karena dibongkar habis-habisan sama abang ini gitu ya. Nah, dalam podcast itu ya, Bang Joshua membahas soal ijazah milik Rismon yang katanya sih 1 triliun% diragukan keasliannya. Tapi jangan salah, itu bukan angka resmi ya, itu sarkasme ya, sarkasme aja gitu yang dibahas. Beneran sih katanya cuman 1%. Ya. Tapi bro, 1% untuk sebuah ijazah itu ibarat ngeragukan 1% rasa manis di teh botol. Kelihatannya kecil tapi bisa bikin orang batal minum, apalagi kalau itu menyangkut kredibilitas akademik ya. Ya, jadi begini teman-teman ya. Lucunya ya, Bang Rismon ini sebelumnya tuh galak banget gitu. Sampai-sampai dia berani bilang kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu 1 triliun%. Ngeri ya. Saya nempel tuh di kepala ya. Wah, itu kalau kata netizen gitu ya, nggak ngaca tuh Bang ya.
Kaca mana bang, kaca mana bang? Tinggi banget omonganmu bang. Malu kita bang sesama anak Medan bang. Nggak jadi bahasa Aceh nih ya. Karena di tengah-tengah euforia menuduh Pak Jokowi ya, terjadi ijazah ternyata ijazah dia sendiri malah diperiksa, dibedah, ditelanjangi secara akademis. Ya, secara akademis saya bilang teman-teman ya. Karena kita berbicara dengan akademis ya. Dalam podcast itu ya, Bang Joshua menyodorkan berkas-berkas pembanding. Ini keren banget. Ada ijazah asli dari kampus tempat Rismon ngaku kuliah. Dan ada ijazah si Rismon sendiri gitu ya. Dan begitu disandingkan, waduh, ada kejanggalan. Banyak yang berbeda-beda tipis gitu ya. Tapi bikin curiga. Curiga ya. Ijazahnya beda fontnya. Tanda tangan beda gaya. Stempel kayak dicetak. Kayak dicetak di rental belakang gang kampus gitu teman-teman. Dan yang paling epic ya, nomor ijazahnya mirip kode booking travel. Serius deh, kita sampai pengen cek itu ijazah atau tiket pesawat ya. Salah pencet, sorry ya. Ya karena mirip gitu ya, gitu. Dan lucunya netizen pun ikut beraksi. Ada yang bilang ya, ini ijazah beneran apa karya seni AI? Tanda tangan rektor kok kayak tanda tangan nota laundry. Sampai ada yang nyeletuk ya, itu S2-nya belinya di mana bang? Shopee apa Tokopedia? Wah netizen emang gak pernah gagal bikin ngakak ya. Aduh makanya saya baca-baca, aduh komentar-komentar menarik sekali ya. Menambah imun kita gitu ya. Nah kita jangan asal nuduh ya. Karena Bang Joshua sendiri nggak langsung bilang ijazah itu palsu kawan-kawan. Harus kita garis bawahi, ya kan? Beliau bilang ini ada kejanggalan. You understand kejanggalan? Ya, dan perlu diperiksa secara akademik dan hukum gitu ya. Artinya kalaupun ini mau dibawa ke ranah hukum ya harus lewat proses gitu loh. Tapi lucunya lagi nih, Bang Rismon yang awalnya semangat menantang semua orang periksa ijazah Jokowi, giliran ijazah dia diperiksa, dia diem, sunyi. Mendadak sibuk posting quotes bijak gitu. Quotes bijak. Kita tidak perlu membalas yang jahat dengan kejahatan teman-teman.
Lah ini pembahasan ijazah Bang, bukan ceramah mingguan. Ya, oke. Makanya banyak yang bilang ini namanya karma digital. Zaman sekarang ya, semua bisa dicek teman-teman. Semua bisa dibongkar. Ya, kalau dulu ngegosip di pos ronda aman-aman aja gitu ya. Sekarang baru salah tulis nama kampus aja bisa viral se-Indonesia. Dan beneran aja, podcast yang kemarin itu semalam itu sekarang udah viral banget teman-teman. Di TikTok ya, dan banyak yang menduga ya, Rismond itu telah melakukan pembodohan publik. Ya gimana enggak gitu ya. Di satu sisi ya nuduh orang lain palsu gitu ya. Tapi dia di sisi lain data dirinya sendiri tidak meyakinkan. Ya. Nah, teman-teman, dari kasus ini kita bisa belajar hal penting banget ya. Pertama, jangan asal nuduh tanpa bukti. Karena bisa jadi bumerang. Terus kedua ya. Kedua kok begini? Kedua begini ya. Kedua ya, kalau mau tampil di publik, apalagi bawa-bawa nama besar gitu ya, harus siap transparan ya. Dan ketiga, netizen sekarang udah pinter-pinter gitu, jangan dikira bisa dibodohin kayak zaman batu. Dan keempat nih bonus teman-teman ya, buat Cirait Media nih. Tapi kalian subscribe dulu lah. Nah yang keempat ya, ijazah palsu itu bukan cuman soal moral ya, tapi bisa masuk ranah hukum loh teman-teman. Bisa masuk ranah hukum. Jadi buat kalian yang lagi kuliah, jangan tergoda beli ijazah ekspres ya. Ingat, lebih baik lulus telat tapi beneran, asik, daripada lulus cepat tapi settingan. Itu dia kawan-kawan ya. Nah, bedah lengkap kasus dugaan ijazah palsu Rismond yang sekarang makin rame dibicarain ya. Apakah ini beneran kasus ijazah palsu? Apakah Rismond akan kasih klarifikasi? Ya nggak tahu. Atau malah bikin podcast balasan berjudul "Saya difitnah dunia". Ya kita tunggu aja episode selanjutnya ya. Karena Indonesia ini kalau soal drama politik, Hollywood pun kadang iri gitu ya. Hollywood, sekelas Hollywood, Bollywood itu pasti iri gitu ya. Dan sebelum saya pamit ya, saya mau ajak kalian semua nih ya, bantulah like kalau kalian merasa terhibur dan tercerahkan, ya subscribe biar agak nggak ketinggalan ya drama berikutnya ya. Dan pastinya komentar di bawah, di kolom komentar, pandangan kalian dari pembahasan kita
Ari di video kali ini ya. Ini ijazah asli atau bukan gitu ya. Share juga ke teman-teman kalian biar mereka juga nggak ketinggalan berita kocak dan cerdas gitu ya. Lah bang, tulisan di ijazahnya pakai font komik apa? Ya lu cari tahu sendiri deh. Udah deh, iya. Ya itu aja dari saya teman-teman. Pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, Sarangeo. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 0100 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis, bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.